Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk, Mbak. Silakan duduk ya. Selamat siang, Mbak. Ini Mbak yang kemarin ngehubungin saya? Iya betul. Iya. Sebelumnya Mbak kesini naik apa nih? Naik Gojek tadi. Naik Gojek. Soalnya nggak ada motor. Oh, lagi dipakai ya? Sebelumnya nih, Mbak tahu saya sebenarnya dari mana ya? Aku tahu dari temen aku. Soalnya kan awalnya aku mau curhat ke temen aku. Terus kata dia, coba kamu ikut layanan konseling aja. Siapa tahu masalah kamu bisa dapat solusi yang lebih baik, katanya gitu. Ya udah, aku ikutin saran dia. Terus aku dikasih tahu kontaknya, aku ngubungin Mbak. Oh begitu. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu ya. Kan Mbak taunya dari temen nih ya. Sebelumnya saya ini namanya Nira Saharani, bisa dipanggil Mbak Nira aja, senyamannya aja lah ya gitu. Saya di sini bertugas untuk memberikan layanan ya Mbak ya. Sebelumnya Mbak nih udah tahu belum sih apa itu layanan konseling? Kalau yang aku dengar sih, layanan konseling itu kayak ya ngebantu orang-orang yang punya masalah gitu, curhat-curhat gitu. Iya, bisa dibilang seperti itu ya Mbak. Jadi saya jelaskan sedikit ya Mbak. Jadi layanan konseling ini yaitu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh tenaga ahli, di mana di sini saya tenaga ahlinya kepada klien. Di sini Mbak sebagai kliennya, untuk yang ini bertujuan ya, yang bertujuan untuk memberikan bantuan dalam menyelesaikan permasalahan yang lagi dialami nih Mbak. Sama ada lagi untuk membantu mengembangkan potensi yang ada di dalam diri Mbak nih. Siapa tahu potensi Mbak yang sebenarnya masih terkubur gitu loh Mbak. Jadi kita membantu untuk memunculkan apa sih potensi yang ada di dalam diri Mbak. Iya. Selanjutnya di sini saya sebagai pemberi layanan nih memegang beberapa asas ya Mbak. Saya sebutkan beberapa ya. Di sini ada asas kerahasiaan, di mana saat Mbak bercerita tentang apapun itu kepada saya, maka saya akan merahasiakan itu dan tidak akan memberikan bocoran kepada orang lain gitu Mbak. Jadi saya bukan tempat yang kayak nanti saya cerita ke sana ke sini gitu. Enggak, saya akan menjaga kerahasiaan apapun yang Mbak ceritakan. Nah, selanjutnya itu ada asas kesukarelaan dan keikhlasan, di mana Mbak bercerita kepada saya ini karena kesukarelaan Mbak, bukan karena paksaan dari pihak manapun gitu. Dan Mbak datang ke sini karena sukarela atau ada yang maksa? Iya, karena sukarela. Ikhlas ya Mbak berarti. Alhamdulillah. Yang ketiga ini ada asas keterbukaan, di mana Mbak nih menceritakan apapun yang Mbak ceritakan tuh secara terbuka, biar nanti solusi yang didapat tuh solusi yang benar-benar ampuh untuk menjadi solusi dari apa yang Mbak ceritakan itu. Begitu ya Mbak. Dan nanti terakhir tuh semua keputusan, tindakan itu ada di tangan Mbak lagi. Jadi membantu mencari solusi apa yang baik untuk Mbak, tapi untuk dilaksanakan atau tidak itu kembali lagi pada Mbak. Sampai sini Mbak paham kan ya? Iya, paham. Ya. Apa ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Berarti kita langsung aja ya. Hari ini apa sih yang mau Mbak ceritakan kepada saya? Jadi aku nih sebelumnya tujuan datang ke sini kayak mau membutuhkan penguatan atas, sebenarnya aku udah tahu, cuma aku kayak butuh dukungan gitu dari orang lain, dan aku tuh nggak dapet dari keluarga aku, dari teman-teman aku, belum nemu titik terang gitu. Jadi masalahnya tuh ini kayak udah bertahun-tahun, tapi ya kayak gitu selalu di apa ya, nggak ketemu solusinya yang benar-benar gitu. Soalnya jadi kan aku nih dari background keluarga yang bisa dibilang kayak Islami. Nah itu nyangkut sama cita-cita yang
mau aku gapai dan kepengen orang tua gitu. Soalnya aku tuh ngerasa aku tuh suka nih, pengen gitu di bidang tertentu, dan aku juga pengen jadi itu. Tapi orang tua aku tuh apa yang nggak mendukung gitu, malah dia tuh pengennya aku ngelakuin apa yang mereka mau gitu. Kalau boleh tahu nih ya Mbak, sebenarnya apa sih cita-cita Mbak nih sampai orang tua tuh kayak menentang gitu? Bukan menentang sih, cuma kayak lebih baik tuh kamu jadi ini gitu tuh, biar ya emang sih baik, cuma kan akunya nggak suka, bukan nggak suka, nggak mau gitu tuh, bukan aku banget gitu. Cita-cita aku tuh pengen jadi ahli IT. Aku tuh suka sama yang berbau komputer gitu. Cuma dari SD, SMP, SMA aku tuh nggak pernah ditempatin di sekolah yang kayak bener-bener sesuai sama aku. Aku tuh malah ditempatin di SD Islam, terus di pondok, terus suruh ngapal. Nah, kemauan orang tua aku tuh aku pengen jadi kayak ustazah gitu, ngapal Quran, terus kuliah jurusan tafsir, kuliah di luar negeri. Cuma akunya tuh kayak nggak mau, aku nggak sanggup gitu tuh. Jadi kadang setiap ngomongin tentang masa depan, tentang aku nih kedepannya mau jadi apa, pasti selalu debat dan berakhir ya diem-dieman sama orang tua aku gitu. Dari cerita tadi yang Mbak ceritakan ya, berarti emang Mbak dan orang tua Mbak ini bertolak belakang gitu ya. Tapi ada nggak sih Mbak kayak satu titik tuh orang tua tuh kayak dari cerita yang Mbak ceritakan tadi nih ya, kalau boleh tahu Mbak ini sekarang jurusan apa? Aku jurusan ini pendidikan agama Islam. Mengambil jurusan ini karena orang tua atau karena Mbak sendiri? Jadi waktu lagi tes itu kan ada beberapa pilihan. Nah, aku mau ngambil di Untirta. Nah, aku tuh milih yang pertama informatika, yang kedua pendidikan agama Islam. Nah, itu tuh yang kepilihnya pendidikan agama Islam. Itu. Nah, pilihan pendidikan agama Islam itu pilihan orang tua. Soalnya waktu itu aku nanya kan, pilihan kedua apa ya mah gitu. Terus mama nyuruhnya itu. Begitu. Nah, dari situ kan Mbak ini pasti udah menjalani kuliah sekarang semester berapa? Semester 4 ya. Selama menjalani kuliah ini Mbak atas sukarela atau emang kayak ya udah gitu terpaksa gitu? Ya walaupun awalnya terpaksa, tapi karena pengalaman aku di sekolah Islam tuh jadi yang memudahkan aku buat kuliah ini. Jadi ini mah gampang gitu, pernah dipelajari di SD, SMP, SMA. Jadi walaupun akunya tidak sesuai sama apa yang aku mau nanti, tapi aku bisa gitu menjalaninya. Nah, menurut Mbak nih sekarang dari apa yang udah Mbak ceritakan nih ya, ada nggak sih hal positif yang Mbak dapat dari sekolah Islam, terus tiba-tiba masuk jurusan dan merasa gak mudah gitu? Iya sih, banyak banget sih hal positifnya. Jadi aku tuh tetap ada di jalur yang benar gitu, jalur ya emang orang tua aku jalankan, ajarkan selama ini gitu tuh. Terus ya emang itu juga, tapi kadang beberapa kali aku ngomong pengen pindah jurusan, pengen pindah kampus ke jurusan yang aku mau gitu. Padahal aku udah siap gitu, aku udah siap ngejalanin tesnya, walaupun ya emang susah gitu tuh kalau jurusan itu. Begitu ya. Nah, kalau misal nih Mbak nanti diperbolehkan untuk pindah jurusan ya, Mbak bakalan bersikap kayak gimana? Apakah kuliah dengan giat? Mbak udah membayangkan belum sih hal negatif dan positifnya? Ya dari cerita teman-teman aku tuh yang di jurusan itu, yang
pasti pertama aku senang karena aku ngejalanin apa yang aku mau. Tapi kalau misalnya aku lihat dari lingkungan mereka tuh mungkin ada beberapa perubahan sih yang mungkin bakal terjadi juga sama aku, karena kan di jurusan itu tuh kadang ya campur sama laki-laki gitu, dan pakaian-pakaian segala macamnya gitu. Menurut Mbak nih, itu bidang Mbak banget bukan sih? Jadi kan selama ini Mbak hidup dalam keluarga yang Islami kan. Tiba-tiba Mbak masuk ke dalam lingkungan yang seperti itu. Apakah akan membawa dampak buruk ke Mbak atau bagaimana? Mbak yakin gak sih bisa masuk ke lingkup itu? Soalnya kan selama Mbak hidup nih kan, Mbak dalam lingkungan yang keluarga Islami banget kan. Nah menurut Mbak, apakah Mbak cocok dengan lingkungan itu atau gimana? Lingkungan yang Islami? Bukan, tapi lingkungan yang Mbak ingin masuki itu loh. Ya mungkin awalnya aku susah sih beradaptasinya, ada perasaan takut gitu, cuma ya nggak tahu karena aku belum ngerasain. Kalau gitu coba deh Mbak bayangin Mbak ada di lingkungan itu, apakah hal positif yang bakalan Mbak banyak dapat atau malah kebalikannya? Kalau dari segi pendidikan ya aku mendapatkan apa yang aku mau, aku sukai. Tapi kalau dari lingkungan ya mungkin pasti orang tua tuh benar-benar gak setuju gitu. Mungkin aku bakal sering bergaul sama cowok atau pulangnya rada malam gitu, pasti itu tuh nimbulin masalah di rumahnya, pasti aku dimarahin gitu. Menurut Mbak itu baik gak sih buat diri Mbak? Ya kalau yang diajarin sama orang tua aku sih nggak baik. Kalau perempuan tuh kayak gitu, seharusnya kan perempuan kan di rumah. Nah dari cerita Mbak nih ya Mbak, kita bisa sedikit simpulin bahwa ada beberapa hal negatif dan positifnya kan. Nah Mbak nih dalam hati Mbak yang sebenarnya tuh Mbak pengennya apa, emang pengen keinginan Mbak terwujud atau ada secuil harapan kayak Mbak tuh pengen membanggakan orang tua Mbak? Itu karena aku ada di posisi kayak merenung gitu. Sebenarnya aku kayak gini juga ya pikir gitu tuh, nggak kayak seenaknya, nggak kayak apa yang orang tua aku lihat. Nah waktu itu tuh aku kayak merenung gitu, sebenarnya emang aku tuh pengen ngikutin apa yang orang tua aku mau, dan ya pasti baik gitu tuh buat kedepannya, kehidupan di dunia ataupun di akhirat lah. Itu kan yang berbau Tuhan gitu. Iya Islami, berbau itu kan yang berbau Islami. Terus aku juga kayak pernah dapat omongan gitu dari orang tua aku, katanya ya kamu kalau misalnya mau menjadi ahli IT, sebenarnya kemampuan komputer itu ya cuma jadi sampingan aja, nggak perlu diperdalam, karena kan ya itu mau bisa les gitu tuh, nggak perlu sampai kamu kayak ngambil jurusan itu gitu. Nah dari sekian banyak cerita Mbak nih ya, menurut Mbak solusi yang terbaik untuk diri Mbak sekarang nih seperti apa ya? Ya setelah aku pikir-pikir selama ini dan setelah tadi juga ngobrol kayak iya sih benar, apa yang aku lakuin dan kehidupan aku sekarang nih ya udah benar gitu. Harusnya aku bersyukur gitu tuh ada di lingkungan seperti ini, nggak kayak anak-anak yang lain. Dan kayaknya aku juga mulai menerima deh kalau ya udah, kalau mau bisa komputer itu ya nggak usah terlalu dalam, kan bisa juga les gitu. Itu nggak usah terlalu jadi tujuan akhir gitu, karena kan ya emang yang lebih penting itu kan ajaran tentang Islami, bukan tentang kayak gitu. Itu sih.
Nah itu udah bagus banget tuh Mbak, solusi yang Mbak ungkapkan tuh emang sebenarnya sudah diberikan oleh orang tua kan sebelumnya, hanya saja Mbak masih kurang menerima apa yang sekarang nih sedang Mbak jalani kan. Mbak masih mau apa yang Mbak inginkan tuh terwujud, begitu bukan? Iya gitu. Mumpung masih semester 4 juga kan. Jadi Mbak masih berpikir ya itu masih bisa untuk digapai gitu kan Mbak. Tuh. Tapi setelah berpikir lagi ternyata banyak hal yang bisa membantu kita untuk mewujudkan mimpi kita melalui hal lain gitu ya Mbak. Nah Mbak kan udah memberikan solusi nih ya Mbak. Menurut Mbak akan melakukan solusi itu atau gimana nih Mbak? Ya mulai setelah pulang dari sini sih aku bakal mulai menerima, terus menerima kehidupan aku sekarang itu, mulai menjalaninya sedikit-sedikit dengan ikhlas gitu, karena biar ngurangin perdekatan juga sama orang tua gitu kan. Di sisi lain ya senang juga kalau ngelihat orang tua tuh senang ngelihat kita ngelakuin apa yang mereka mau gitu. Jadi Mbak bakal ngelakuin setelah dari sini ya Mbak. Untuk melakukan les sendiri Mbak akan melakukan itu atau gimana? Mungkin nanti mau diomongin dulu sih sama orang tua, mau lesnya gimana atau enggak, boleh atau enggak. Tapi kalau nggak boleh ya aku mau. Jadi Mbak sudah mengalah Iya. untuk tidak kuliah di jurusan yang Mbak inginkan dan mengikuti saran orang tua, dan Mbak ingin tetap belajar IT dengan melakukan les-les tersebut ya Mbak. Nah itu sudah bagus Mbak, maksudnya Mbak sudah memberikan solusi untuk apa yang Mbak inginkan ya Mbak. Nah dari proses tadi yang telah kita jalanin, menurut Mbak apakah ini sudah memberikan solusi yang Mbak inginkan? Alhamdulillah kalau begitu ya Mbak, saya bisa membantu membuka jalan pikiran Mbak ya Mbak. Nah kan kita sudah nih mendapatkan solusi dan Mbak juga sudah mendapatkan solusi yang Mbak inginkan ya. Apa perasaan Mbak sekarang? Ya perasaan saya jadi lebih tenang gitu, terus terbuka, dan ya mungkin saya harus menyiapkan mental gitu untuk ngobrol sama orang tua saya gitu. Pasti kan bakal menimbulkan beberapa perdebatan lagi gitu kan. Semoga semua yang direncanakan berjalan dengan lancar ya Mbak. Ya sudah, mungkin ini adalah akhir dari proses kita. Kita akan bertemu lagi kira-kira bisa kapan tuh? Mungkin minggu depan di weekend hari Sabtu. Bisa ya, untuk kita melihat bagaimana perkembangan nih dari proses konseling yang pertama ini. Oke. Saya ucapkan terima kasih ya Mbak udah mau bercerita dengan terbuka, dengan sukarela kepada saya. Apapun yang Mbak ceritakan, insya Allah saya akan merahasiakannya. Oke. Terima kasih ya Mbak ya sudah mendengarkan cerita saya juga gitu, membantu membuka pikiran saya, biar yang selama ini tekanan yang saya alami itu selesai gitu. Alhamdulillah, terima kasih kembali ya Mbak. Oke. Nah, mungkin saya pamit dulu ya Mbak ya. Iya Mbak, terima Iya, kasih siap. ya Mbak. Ya. Hati-hati di jalan ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.